Haji bilang saya mau minjam, saya nggak mau, keras-kerasan saya lawan. Nah, sampai gitu. Nah, KTP itu juga kendalanya itu setelah saya telusuri lagi ke lapangan, misalnya namanya si A, yang minjam si A, KTP-nya bukan dia, mengabdi di desa, tidak semata-mata hanya mengharapkan penghasilan. Ya. Nanti wangi itu aromanya. Oh, ini aromanya wangi ya? Wangi. Oh, jadi kalau kita masak itu ada bau langsung wangi gitu. Enak aromanya. Wah, gimana nih tabungan saya kembali? Saya kan tabungan apa ini gitu. Itu sebelum saya masuk di BUMDes. ya, Kemudian pajak juga bisa. pajak Ya? kendaraan juga bisa. Jadi misalnya dari Semeton di Desa Bengkel mau nyamsat ini, nyamsat harus ganti plat, itu bisa banget di BUMDes sebenarnya. Nggak cuma warga Desa Nggak Bengkel cuma aja warga kan? Desa Bengkel aja. Bangga jadi warga Bengkel. Halo Semeton, Sobat Bali. Hari ini kita kebetulan sangat beruntung nih kita bisa diskusi dengan teman-teman di BUMDes. Jadi hari ini kita akan banyak mendengarkan cerita tentang perjalanan BUMDes Asasta di Desa Bengkel dalam proses pendiriannya, tantangan yang dihadapi, kemudian permasalahan-permasalahan, kemudian apa sih mimpi-mimpi BUMDes nanti ke depannya. Jadi kita akan banyak dengarkan cerita di pada sesi hari ini. Tentu cerita yang akan didapatkan pasti menggugah dan menginspirasi teman-teman semuanya bagaimana sistem ekonomi diputar melalui BUMDes ini, kemudian bagaimana perkembangan pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya. Jadi banyak hal tentu yang bakal kita dapatkan dari manajer dan BUMDes yang ada saat ini. Cuman sebelum itu saya juga kali ini ingin memperkenalkan bahwa kami di desa saat ini sudah memiliki ruang podcast yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berjualan secara digital, mempromosikan produk-produk yang dimiliki oleh masyarakat desa. Jadi silakan manfaatkan ruangan ini dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih. Jadi kita langsung aja dengerin cerita. Kita lihat siapa yang sudah hadir pada hari ini. Ya, jadi ada Pak Rai dan Dek Rajena. Selamat datang di ruang podcast, Ji Rai dan Dek Rajena. Jadi apa kabar dulu nih berdua? Baik. Terima kasih. Jadi kita hari ini santai aja, nggak usah terlalu tegang. Jadi saya sebenarnya pengen tahu cerita nih, Ji, lebih banyak. Mengenai, mungkin bisa diceritain bagaimana awal mulanya Haji bisa bergabung di BUMDes Asasta ini. Ya, terima kasih Pak. Bekal di sini. Sebenarnya kalau cerita itu saya ceritanya panjang Pak. Tidak apa, kita terima cerita panjang durasinya. Ceritanya panjang gitu ya. Ceritanya panjang. Kalau pertanyaannya kok bisa sampai di BUMDes di Bengkel ini gitu. Ya. Nah, ceritanya panjang. Saya dulu merantau di Jakarta 15 tahun, terus ke Banjarmasin 13 tahun, hampir 30 tahun saya merantau. Terus saya pensiun, pulang ke kampung gitu Pak. Mungkin dideketin sedikit mic-nya supaya mic-nya aja digeser, nggak apa-apa. Ya. Nah, saya tepatnya saya pulang kampung itu 2019. Nah, pada saat itu kalau nggak salah waktu itu pemilihan perbekal Pak ya. Iya, itu pas pemilihan perbekal kalau nggak salah itu saya baru di rumah itu. Nah, saya ketemu Pak, saya terpanggil juga gitu loh. Ya. Untuk bergabung di desa untuk membangun desa gitu. Intinya apa yang saya dapatkan di pengalaman di luar, saya pingin aplikasikan di desa. Mengaplikasikan di desa ini. Tapi yang jelas tidak maksimal gitu Pak. Ya. Maksimalnya itu gini, saya lama di rantauan, pulang ke kampung selama 30 tahun, jadi warga itu banyak yang belum saya kenal gitu. Ya, itu tantangannya. Warga banyak yang belum saya kenal gitu. Jadi saya terpanggil gimana caranya biar kita ini kembali ke desa gitu. Ya. Jadi dengan
bergabungnya saya di BUMDes ini dari 2021 Pak ya. Ya, ya. 2021 jadi saya mulailah itu berkenalan dengan masyarakat, terutama ini saya belum tahu anak-anak muda sekarang itu. Yang saya tahu tuh orang tuanya gitu. Nah kendalanya itu Anak-anaknya belum tahu gitu. belum tahu anaknya. Oke. Nah kendalanya di situ saya berarti saya di rumah itu ya berpikir Ya. ya ini suatu kesempatan yang baik untuk bersosialisasi kembali. Jadi sebelumnya Ji kerja itu di kemana? Di Kalimantan ya tadi. Di Jakarta dulu. Jakarta dulu. Ya Jakarta dulu. Ya. Habis itu dipindah ke Banjarmasin. Oh, Banjarmasin. Banjarmasin, Itu ya. kerjaan apa tuh di sana? Saya dulu tuh di Batubara. Wih, tambang tuh. Iya tambang. Woi, mantap. Tapi ceritanya cukup unik nih, sebelum saya ke Batubara ini saya pernah mengurusin umroh haji. Wih, Nah, umroh haji, ya itu uniknya. Umroh haji itu kan dominan itu Muslim, Pak. ya, oke. Di situ tantangan saya di situ. Tapi hati saya itu tidak kayaknya nggak tenang gitu. Karena berhadapan dengan non Muslim gitu. Jadi saya mau nggak mau, walaupun saya di keuangan dulu mau nggak mau saya bergabung. Jadi saya bertahan di situ cuman 2 tahun. Kalau lihat dari penghasilan ya cukup, cuman hati nggak tenang deh, Pak. Ya, ya. Nggak tenang kita karena ya gimana ya, kita tuh rasanya kerja itu bukan dari penghasilan aja. Yang saya cari itu ketenangan, penghasilan nomor 2. Oke. Itu yang saya harap. Ya, ya, ya. Kalau penghasilan itu kalau udah kerja tenang, penghasilan itu ya bisa kita meminit aja gitu, Pak. Ya, betul. Betul. Jadi kalau ya namanya kita juga kerja, uang juga kadang-kadang nggak bisa menjadi ukuran kita Ya, menjadi betul. kesuksesan gitu Ya. ya. Jadi uang juga kadang-kadang bisa menyulitkan kita untuk kalau pekerjaan terlalu banyak pressure, Ya. kemudian kita ketemu anak istri jarang Ya, gitu. betul. Kadang-kadang juga membuat bikin stres gitu ya Betul. kadang-kadang ya. Ya, ya. Nah itu yang saya rasakan kemarin tuh. Akhirnya saya keluar dari situ, terus saya sempat setelah itu kerja di Jadi bank juga. jam berapa? Umur berapa tuh Aji keluar dari sana tuh karena Saya kurang lebih? dari tahun 92. Jadi ya sekitar umurnya sekitar 27-an ya. 27 ya? 27, Oke. Masih muda juga waktu itu. Saya bujangan di Jakarta, Pak. Oh, gitu. Di Jakarta bujangan. Hmm. Ketemu istri juga di Jakarta gitu. Oh gitu. Ya. Siap. Di Jakarta kebetulan orang Bali juga. Karena- Ketemunya di Pura. bukan di Bro. Di mana ketemunya di dagang bakso? Dari teman ke teman gitu. Oh, dari teman. teman ke teman gitu. Oh, jadi mak comlangnya teman ya? Ya betul gitu. Nah setelah saya bekerja itu baru akhirnya saya di Jakarta, akhirnya saya pindah ke Banjarmasin. Jadi istri saya dulu kerja di rumah sakit harapan kita, otomatis istri ikut suami berhenti kerja. Kita korbankan, itu saya bilang tadi itu penghasilan nomor 2 gitu. Jadi istrinya Aji jadi apa nih, perawat? Apoteker. Dokter? Oh, apoteker. Iya. Oh. Apoteker. Nah itu saya bilang tadi itu yang penting kita kerja tenang, penghasilan nomor 2 gitu. Nomor 2. Memang sekarang ini kalau orang pikir pertama itu kerja itu pasti penghasilan, tapi saya nggak mutlak itu. Yang penting tenang dulu. Yang penting kita kerja di perusahaan itu senang dulu gitu, Pak. Ya, ya. Nah itu saya terpanggil di desa ini, saya merasa senang di sini gitu. Senang. Nah terus senang tantangannya. Begitu saya masuk di desa ini bergabung di BUMDes, saya ibaratnya mendapat tantangan yang sangat berat itu, terutama di BUMDes. Ya, mungkin bisa dijelasin ya apa sih tantangan Haji yang Haji lihat pertama kali ketika melihat BUMDes yang ada di desa saat itu gitu. Mungkin bisa diceritain. Kemudian gimana Haji bisa melewati itu semua? Itu yang mungkin ini buat pelajaran juga bagi teman-teman BUMDes yang lain atau masyarakat desa yang lain kan. Ya. Kalau masalah tantangan itu sebenarnya saya pikir itu bukan tantangan sih. Gimana ya, kalau tantangan ya bilang tantangan, kalau ya kita begitu masuk tuh banyak ya ibaratnya kayak mendirikan benang kusut gitu. Ya itu kan challenge ya namanya, bukan permasalahan itu harus jadi challenge sih. Iya. Ya itu saya nggak mau itu jadikan beban gitu. Ya. Saya coba dulu. Ya. Jadi saya awalnya kan saya masuk itu BUMDes ini dulu
ceritanya gitu Pak. Hmm. Namanya Pancadani. Hmm. Pancadani itu saya masuk, kita rubah namanya jadi Asasta. Waktu Pancadani kan belum ada badan hukum ya. Iya. Ya. Pancadani belum ada hukum. Di samping itu waktu Pancadani saya juga belum tahu. Bumdes ini makhluk apa gitu? Iya. Bumdes Pancadani ini awalnya saya pikir Pancadani itu bergerak bidang pertanian gitu Pak. Oke. Saya nggak ngerti Pancadani pertanian. Ternyata itu bumdes itu. Ya, ya. Tapi belum berbadan hukum. Nah, setelah itu saya masuk ke ini, namanya sudah berubah menjadi diganti jadi Asasta, pembaharuan gitu. Ya. Pembaharuan. Jadi prosesnya kan Aji juga terlibat tuh dalam pembentukan badan hukumnya. Ya, pembaharuan jadi Asasta. Nah, Asasta ini otomatis laporan itu saya tarik gitu Pak. Jadi nyambung, nggak bisa. Gitu. Nyambung. Saya berdasarkan database yang saya ada, ya saya buat laporan itu berdasarkan database yang ada. Yang ada kita mungkin ceritanya dari awal tuh mungkin kita lihat database-nya berapanya, dan ternyata kendalanya di situ. Di situ banyak dulu kan mungkin BUMDes itu simpan pinjam. Ya. Simpan pinjam ternyata banyak yang macet gitu. Nah, setelah saya cari macet tuh di mana kan gitu. Ternyata dulu SPK-nya surat perjanjian apa tuh? SPK itu surat perjanjian kerja. Bukan. Perjanjian kredit. Surat perjanjian kredit. Nah, itu enggak ada. Ada sebagian, ada yang enggak, berarti enggak. Dokumentasinya. Ya, ada sebagian, ada yang enggak gitu. Nah, itu pertama. Yang kedua, nah kebetulan saya juga dulu pernah kerja di bagian kredit. Di analisanya saya cari itu, wah kalau ini enggak benar saya bilang. Kalau SPK-nya enggak jelas. Ada. Tapi saya lihat itu ternyata pertama saya cek dulu itu kreditnya itu, ternyata yang di SPK-nya itu satu keluarga itu bisa 3 orang. Maksudnya perjanjian kredit itu satu keluarga 3 orang, maksudnya gimana? Jadi ada yang minjam 3, ada yang minjam gitu. Ya, saya cek ini siapa? Saya turun ke lapangan. Pertama itu anaknya, terus istrinya, bapaknya gitu. Oke. Jadi satu keluarga bisa minjam banyak orang gitu. Ya, seharusnya nggak boleh. Itu pertama. Yang kedua, itu jaminan cuma KTP aja kebanyakan. Oh ya, memang saya ingat saya waktu itu memang ada pinjaman yang memang tanpa jaminan gitu ya. Betul. Masalahnya. Yang ada KTP. Ya. Nah, KTP itu juga kendalanya itu setelah saya telusuri lagi ke lapangan. Misalnya namanya si A, yang minjem si A, KTP-nya bukan dia, si B. Yang minjam orang lain. Orang lain, KTP orang dipakai gitu Pak. Oke. Nah, kalau saya pikir kalau gini namanya ternyata saya malam berpikir itu kalau begini caranya kredit nih, ini sebenarnya bukan simpan pinjam, tapi bagi-bagi apa namanya? Bagi-bagi apa istilahnya? Bagi-bagi. Ya, jadi itu yang jadi satu permasalahan yang baru Aji lihat ketika masuk ke BUMDes gitu ya. Lalu betul. Mungkin bisa di-sharing apa sih yang Aji lakukan kemudian untuk mengurai benang kusut yang Aji sampaikan tadi itu? Ya. Kurang lebih. Sebenarnya itu saya lihat pekerjaan yang sangat berat ya bagi saya. Itu pertama karena saya awalnya dulu ada macet berapa Aji? Berapa? Dari itu 290-an. Hampir 300 juta ya. Betul. Kalau sekarang? Kalau sekarang masih 130-an. Jadi sudah terurai kan. Nah, mungkin itu bisa diceritakan prosesnya gimana sih Aji bisa mengurai benang kusut yang sekian lama itu. Ya, itu masalahnya gini, kalau kredit itu bukan kredit aja Pak sebenarnya. Tabungan juga. Tabungan juga ada masalah. Tabungan masyarakat banyak yang kembali. Banyak yang tidak bisa dikembalikan. Jadi saya berpikir gimana caranya mengembalikan tabungan orang. Yang namanya tabungan orang itu kan harus dikembalikan. Sedangkan nunggu dari pembayaran kredit ini. Sedangkan yang kreditnya banyak macet. Akhirnya saya berpikir penghapusan bunga, pemutihan. Jadinya gimana caranya biar tabungan masyarakat ini bisa kembali dulu gitu.
Oke. kembali dulu. Nah saya berpikir Jadi kredit yang macet itu ya bunganya dihapuskan, kemudian tidak ada denda juga. dari gitu. denda ya. Intinya gimana caranya supaya kredit yang macet ini bisa pelan-pelan dikembalikan? Iya. Gitu ya. Jadi tujuan saya gini, kalau saya mengejar bunga itu nggak mungkin, apalagi pokoknya gitu. Akhirnya untuk karena sudah lama saya penghapusan pemutihan bunga, jadi saya buat surat itu satu-satu. Saya datangi ke rumahnya, saya kasih waktu, kalau mau bayar pokok aja, bunga pemutihan. Akhirnya Setunggaro setelah itu ada yang bayar, coba. Ada yang bayar. Berapa yang bayar itu saya pakai pengembalian tabungan. Karena di masyarakat tuh saya baru masuk itu di sosial media tuh saya di Facebook ya, masyarakat tuh banyak yang berkomentar, saya lihat. Wah, gimana nih tabungan saya kembali? Saya kan tabungan apa ini gitu. Itu sebelum saya masuk di BUMDes. Ya. Akhirnya masalahnya itu, jadi tujuan saya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat ke BUMDes. Jadi pelan-pelan. Nah sekarang, jadi caranya untuk ya memang mengembalikan kepercayaan itu kan sulit ya. Iya. Jadi Aji caranya adalah memutihkan bunga dulu, Betul. habis itu dendanya juga dihapuskan. Iya. Lalu mulai pelan-pelan bisa mengembalikan tabungan Iya. ke masyarakat, sehingga harapannya ada kepercayaan trust lagi. Iya. Nah, Nah Setunggaro sekarang ini tabungan itu sudah lunas, Pak. tabungan sudah lunas sekarang. Sudah lunas. Mantap. Maksudnya tabungannya Pancatani yang macet dulu. Yang dulu ya. Ya kalau sekarang kan beda lagi itu. Ya. Kalau sekarang kita ada swasta buka juga tabungan tapi nggak masalah. Berarti sekarang kan tidak ada kredit lagi. Tabungan dalam bentuk gimana sekarang? Ada kredit apa enggak? Oh nggak ada. Nggak ada. Kita udah nggak ngeluarin kredit lagi berarti ya. Saya sepakat dengan waktu itu dengan Pak Perbekal. Nah itu sementara saya nggak mau lagi ngeluarin kredit. Kenapa? Saya pikir ngapain kita ngeluarin kredit, di sini kan sudah ada LPD. Pasti orang lari ke LPD. Ya. Jadi saya fokuskan ke pertokoan gitu. Atau kerjasama dengan yang lain atau digital gitu. Itu kita fokuskan. Nah kerjasama pertokoan dulu pelan-pelan. Terus misalnya pokoknya di luar kredit gitu Pak. Ya. Kredit saya nggak mau lagi. Sambil saya menyelesaikan yang saya tagih ini harusnya 130 nih. Ini belum selesai. Belum sampai sekarang. Nah itu kendalanya nggak? Iya. Nggak ketagih apa tuh? Nah kendalanya itu gini. Banyak saya ke lapangan itu saya sering dapat ancaman Pak. Ancaman, saya bilang ancaman itu. Saya ke lapangan itu ada yang mengakui, ada yang enggak. Alasannya saya sudah bayar. Ibu bayar. Tapi bukti bayarnya? Ibu bayar ke siapa? Si A, buktinya ada nggak? Nggak ada. Tapi yang jelas saya sudah bayar. Terus itu pertama. Terus ada yang bilang saya nggak ada minjam segitu. Nah kendalanya di situ. Ada yang terakhir itu yang alasannya saya dulu ada yang kerja di BUMDes juga katanya dulu minjam juga cukup banyak itu sampai sekarang. Alasannya saya dulu nggak digaji. Gitu. Nah saya kan nggak tahu. Sampai sekarang. Nah sampai sekarang saya berusaha juga di menagih. Nah ancamannya itu masyarakat tuh marah-marah. Walaupun Haji bilang saya mau minjam, saya nggak mau, keras-kerasan saya lawan. Nah sampai gitu. Nah saya pikirkan di kampung kita nggak enak. Ya. Banyak nggak enaknya kata satu desa ya. Ya itulah kita susahnya memang kalau di desa ya kita nggak bisa seprofesional. Iya. Harapan kita profesional seperti di Jombang gitu kan ya mungkin ya. Itu kan nah kemarin saya rapat dengan setelah ada BUMDes Asasta ini saya bahas juga itu dengan BPD juga. Ya. Akhirnya saran dari BPD buat SPK baru. Ya. Nah saya sudah coba buat SPK baru tapi ya kendalanya namanya masyarakat Pak macam-macam gitu. Keras-kerasan. Bahasanya itu saya nggak mau juga ngotot-ngototan itu biasanya. Kalau Haji keras-kerasan, saya lawan keras-kerasan. Nah saya ya gimana gitu. Ya nanti keras-kerasannya jangan sama Haji aja, berarti sama semua gitu. Ya anggota BPD juga harus dilibatkan. Ya makanya saya kemarin sempat kalau bisa nanti saya sarankan dengan Pak Perbekal juga kalau bisa dibuatkanlah semacam ya Perdes ya bacanya
Bagi yang nama-namanya nanti saya buat. Ya. Kalau misalnya yang belum bayar kredit, kalau nyari surat jangan dikasih. Ya, itu mungkin bisa. Kebijakan yang bisa dilakukan. Ya, gitu. Harapan saya gitu. Ya. Oke, jadi itu kendalanya tadi lumayan seru juga tuh kalau misalnya kita urai satu-satu. Iya. Jadi banyak penolakan juga dari masyarakat kurang Iya. lebih gitu ya. Jadi mungkin dari sekian masalah-masalah itu kita kalau diurai mungkin nggak habis Ya. 1 jam ya. Ya. Kita 1 jam berbulan-bulan itu. kita diskusikan. Jadi ya bersyukurlah sekarang sudah bisa mulai running lagi Iya, gitu ya. betul, iya. Mungkin bisa diceritain sekarang nih setelah semua permasalahan itu bisa diurai, kemudian bisa diselesaikan satu persatu meskipun ada yang masih tersisa. Iya. Kita kan harus move on nih istilahnya kan. BUMDesnya harus move on. Nah mungkin bisa diceritain strategis langkah apa sih yang dilakukan, kemudian inovasi apa yang dilakukan sehingga kemudian kita bisa move on nih BUMDes Asastanya ini gitu. Iya. Apa kira-kira aja? Nah, kalau saya sih untuk inovasinya di kedepannya, progresnya ya. Yang dulu aja dulu nih, yang udah jalan nih, yang udah jalan. Jangan yang ke depan dulu. Iya. Yang jalan yang sudah kemarin dilakukan. Jadi kan tadi banyak masalah tuh, Ji. Iya. Masalahnya apa? Nah, sudah dijelasin juga tuh apa saja yang dia lakukan untuk mengurai itu. Nah, dalam proses itu apa sih yang Ji udah lakukan inovasi-inovasinya selain tadi ke masyarakat? Iya. Kemudian memunculkan rasa percaya diri lagi ke masyarakat. Inovasi yang kemudian dilakukan untuk bisa move on. Iya. Jangan kita ngomongin ke depan dulu nih, yang Iya, udah iya. ke belakang aja nih, yang udah jalan aja. Apa sih yang akhirnya bisa kita BUMDes ini nggak stagnan lagi di permasalahan itu. Iya. Apa sih yang dilakukan dalam proses itu? Nah, kalau proses dilakukan itu saya pertama kita harus cari SDM dulu, Pak. Oke. SDM itu penting karena saya pikir gini, SDM itu investasi buat perusahaan gitu. Nah, pertama itu, yang kedua itu SDM itu saya kemarin sudah keluar masuk karyawan, Pak. Ya. Ya, Bapak tahu sendiri kalau BUMDes itu mungkin istilahnya bukan digaji sih. Kita bisa mengabdi di desa, tidak semata-mata hanya mengharapkan penghasilan. Ya. Jadi mencari sumber daya manusia yang sangat sulit tentunya. Betul, sangat gitu sulit. Ya. Memiliki dedikasi gitu ya, Betul, kurang iya. lebih ya. Tidak semata-mata untuk penghasilannya gitu. Ya. Jadi mengabdi dengan ikhlas, benar-benar dia mau membangun desa gitu. Itu saya sudah dari Ini salah satunya kadek juga dilibatkan. ya, belum ini. Belum. ada juga pertama itu ada 3 orang, Pak. Ya. 3 orang anak-anak muda itu. Saya pikir nggak cocok gitu loh. Ya. Nggak cocoknya kenapa? Ya itu nggak maksimal kerjanya gitu. Ini saya pikir karena ya maaf aja, ini kembali masalah kependapatan. Anak muda kan biasanya kalau dia tuh masih memikirkan dirinya sendiri, itu susah. Tapi tidak semua, buktinya nih kadek Iya. anak muda nih. Belum masih jauh itu ada lagi. Akhirnya saya cut itu karyawan itu saya keluarin. Ya. Sampai saya di daerah salah satu Banjar Dinas ada itu cewek dulu saya keluarin karena nggak ini ya, bahasanya bukan dikeluarin sih, kita belum bisa ngasih sesuai dengan harapan dia. Ekspektasinya Ya, betul. gitu ya. Akhirnya saya nggak tahu itu ternyata salah satu yang karyawan itu masih ponakan teman saya. Itu ancaman lagi saya. Saya dicari. Bukan ancaman, tantangan. Ya. Kenapa saya bilang ancaman? Karena dia gini. Kenapa ponakan saya dikeluarin? Nah gitu pernah itu. Akhirnya saya nggak tahu. Itu kan kapasitas Pak Perbekal. Saya kan baru masuk gitu. Akhirnya gitu. Ternyata itu saya nggak tahu. Nah cari lagi, rekrut lagi. Akhirnya, seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya ketemu baru kadek ini. Kadek ini kayaknya cocok sampai saat ini. Ya saya sebenarnya dari awal tuh kadek ini saya rekrut tuh, saya bicara, saya nggak nyari karyawan, saya nyari partner gitu. Partner kerja. Saya nggak nyari anak buah, jadi karyawan, nggak partner kerja gitu. Oke. Itu.
akhirnya kadeknya berminat, saya lihat ya beliau ini cukup bagus. Ya Bapak tahu sendiri, saya kan kelahiran yang tahun ke atas tuh agak gaptek dikit nih Pak. Dek, gimana dulu kok bisa mau diseret tuh Dek? Nah, saya ada cerita. Dek. Mungkin nih deketin mic-nya biar kedengeran. Ya. Ceritanya sih gini, sebenarnya ya memang situasi yang membuat saya harus kembali pulang saat itu. Nah, jadi ini salah satu anak muda yang juga kembali pulang ke desanya nih. Dulu hampir sama kayak Aji, rantauan juga. Dari lahir bahkan sampai sekolah juga, dan juga kerja, nggak di rumah, nggak dari lahir asal. Jadi saya tahun umur sampai 27 tahun itu di Bangli. Di Bangli dulu ya. Di Bangli dulu. Jadi rantauan juga, dan terakhir saya kerja itu di kampus di kampus Mediterranean Bali. Itu kampus perhotelan. Oke. Perhotelan. Nah, kemudian situasi yang memang tidak memungkinkan, kebetulan orang tua bapak meninggal, akhirnya harus balik pulang, biar ada di rumah. Nah, saat itu memang belum ada kerjaan, jadi memang memutuskan pulang itu. Itu masa pandemi bukan ya? Setelah pandemi. Tahun berapa kurang? 2022. 2022. Itu sedang masa pandemi. 2021. 2021 bapak saya meninggal. Terus 2022 Januari saya join ke BUMDes. Nah, saat itu nggak ada kepikiran nih mau kerja di mana dulu, karena udah resign dulu baru nyari kerja. Akhirnya tahu dari ibu temennya Haji juga, ngobrol-ngobrol ada bukaan di desa, mau nggak gitu. Udah coba deh join. Setelah join diajak interview juga sama Hajinya, dikasih tahu kalau bahwa memang kita nyari orang yang memang mau mengabdi di desa gitu. Udah challenge nih gitu, coba aja dulu dengan segala keterbatasannya yang udah dilihat gitu kan. Bilang, mungkin saya dibilang tadi dengan mungkin ekspektasi selari nggak banyak gitu. Ya udah kita coba aja. Susah nih orang kayak gini nih, susah nih semeton sarang sami nih Ki. Memang challenge ya, terus diceritakan. Saya coba, baru masuk itu memang agak kaget. Kaget dalam artian bidang pendidikan saya jauh banget sama pekerjaan yang saya ambil sekarang. Yang awalnya bidang pendidikan, masuknya ke ekonomi. Saya memang benar-benar kurang banget dengan matematika lah, bisa bilang itu. Dengan ekonomi itu udah nggak di luar kepala banget. Udah nggak tahu apa sih gini, pembukuan, akuntansi itu benar-benar nggak tahu sebenarnya. Cuman dari Ajinya sendiri punya sistem yang dibawa ke BUMDes ini, kok bisa dibilang sangat mudah dipahami. Jadi pertama kali masuk Ajinya langsung ngasih tahu caranya seperti ini, pembukuan seperti ini. Ya kita proses sih, namanya belajar. Tapi belajar juga jadinya penting, segala macamnya. Segala macam semua itu, uang masuk, uang keluar itu, bagaimana cara untuk mengelola uang yang baik dan benar itu diajarin juga sama Hajinya. Akhirnya terbiasa, bisa. Jadi apapun kalau misalnya dipelajari pasti bisa gitu bisa. Kan intinya nggak ada yang nggak bisa di dunia ini. Benar. Intinya cuman mau belajar. Nah itu mau belajar. Nah, setelah itu udah masuk itu juga kita masih simpan pinjam yang kemarin tuh ya. Jadi ikut juga terlibat dalam proses itu. Nah itu yang dibilang sama Haji diancam itu ya, kita berdua, saya orang rantauan, Haji orang rantauan, kita nggak tahu siapa itu yang punya. Terus datang, udah kalau misalnya ratusan, ayo. Saya udah, waduh, mundur duluan nih. Ya badan besar tapi ya ngeri juga kalau orang nekat gitu. Udah kita bingung gimana Haji, ya udah pulang dulu ya, udah pulang. Nah, tapi Haji kan udah berpengalaman mengendali yang menghandle yang ancaman-ancaman bagian kredit tuh. Kita udah sering ketemu Haji. Nah, kita dulu tuh yang challenge kita tuh dari BUMDes belum ada apa kita bilang. Karena kita masih supply ATK gitu kan untuk desa. Kemudian sampai sekarang kita udah jadi bisa dibilang kayak minimarket mungkin ya. Mungkin langsung aja ya, apa sih sekarang ini produk-produk atau layanan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat oleh BUMDes ini, mungkin bisa dijelasin biar teman-teman juga tahu. Kalau kita sendiri di BUMDes sistem melayani untuk jasanya itu ada jasa pembayaran. Nah, pembayaran air, listrik, kemudian pajak juga bisa. Pajak kendaraan juga bisa. Jadi misalnya dari
semeton di Desa Bengkel mau nyamsat ini, nyamsat harus ganti plat itu bisa banget di BUMDes sebenarnya. Nggak cuma warga Desa Bengkel aja kan? Desa Bengkelnya, dari luar di juga luar bisa. desa juga bisa. Bisa juga. Nah, Nggak usah bawa kendaraan ya. nggak perlu bawa kendaraan. Nggak usah bawa kendaraan. Nggak usah bawa kendaraan itu gitu. Jadi kalau misalnya kita ganti plat tuh kan ribet tuh, harus bawa kendaraan, nunggu lama. Mending bawa ke BUMDes. Udah mau bayar pajak, habis Iya. itu susah. Iya. Nah ini kalau ke BUMDes nggak Tinggal bayar main pajak udah. nggak usah susah gitu ya. Iya. Oke. Dan kita juga kasih kemudahan bayar setelah jadi. Oh bayarnya setelah jadi. Iya. Oke. Jadi itu talangin dulu. Ya, kita talangin dulu. Oke. Membangun trust lagi. Nah, itu pembayarannya. Kemudian juga kita ada ATK juga kasih, fotokopi juga ada, dan juga jasa internet WiFi. Bisa. Jadi kalau misalnya ada yang mau pasang WiFi bisa langsung ke BUMDes juga. Ya. Oke. Bisa. Selain itu kita juga jual snack, es juga, Toko. minuman. Ya, di toko seperti biasa. Dan Itu juga, dijual di BUMDesnya yang jual atau sebagai supplier? BUMDes sebagai supplier. Oke. Berarti dijual juga ke warung-warung yang ada Ya, di desa ya? ya, kita kerjasama dengan warung. Kalau misalnya ada warung yang mau beli sesuatu dengan proses supplier itu bisa juga di BUMDes. Oke. Sistem pembayarannya juga bisa kita nanti. Oh itu bisa diatur sistem Bisa pembayarannya diatur. gitu ya? Jadi bisa diambil barangnya dulu, nanti setelah berapa minggu baru dibayar. Mungkin bisa dicicil juga setengahnya. Jadi ngasih pinjaman barang Ya, kan pinjaman bentuknya. barang. Oh dulu BUMDesnya jalanin kredit pinjamannya uang. Uang. Sekarang Pinjaman barang. pinjamannya barang. Ya. Oke. Karena itu yang lebih sering lebih cepat diputar sebenarnya. Hmm. Kalau kredit uang mungkin kalau misalnya orang itu udah nggak kerja bisa selesai. Hmm. Tapi kalau misalnya warung kan pasti akan terus ada aja gitu. Ya betul. Jadi Ini lebih menarik itu idenya. Jadi kalau sekarang udah berapa warung yang sudah ada kerja sama? Kita kemarin maunya 2 ya. Dua. Cuma baru 1 terrealisasi. Baru satu Baru realisasi satu. ya. Oke. Jadi Karena kita gini Pak, tambahkan sedikit. Saya kalau bilang trauma ya trauma. Kalau kerja sama itu kita harus lihat dulu gitu. Kita ya, harus benar-benar selektif saya. ya. Gak sembarangan saya kasih warung itu. Kita selektif dulu warungnya. Ya, pasti. Apakah warung ini mampu? Ya. Berapa mampunya dia bayar? Gitu. Fisiknya ada kan Betul, gitu ya. iya. Jadi nanti nggak ada fisiknya juga susah gitu Iya. kan gitu. Ya. Di warung. Selain jasa mungkin ada produk. Oh. Nah ini di depan Iya. nih produk-produk apa nih? Ini produk unggulan kita. Oke. Jadi ada yang Mungkin bisa diceritain beras- apa sih ini? beras susu. Ini beras mentik susu. Kalau saya udah tahu, cuman yang nonton kan belum tahu nih. Beras mentik susu namanya. Susu. Ya. Varietasnya mentik susu. Oke. Nah, ini saya jelaskan sedikit varietas mentik susu. Mungkin mic-nya digeser Ya, dikit ya. pertama itu gini Pak, kita ada di sini di desa ini yang namanya program ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Nah kenapa kita pilih? Tadinya banyak Pak, ada ikan, ayam, kita sudah itu. Jadi kenapa saya pilih beras? Karena ini kayaknya lebih menjanjikan gitu. Menjanjikan itu karena di Bengkel ini kan pertanian, lebih menjanjikan. Nah varietasnya kita pilih mentik susu karena ini belum ada di Bengkel, belum ada. Oh di sini belum ada. Belum di ada. desa. Di sini kan yang biasa aja. Oke. Kalau serang apa saya nggak tahu itu ya, jadi varietas. Kita pilih ini pertama ini orangnya ngelihatnya kayak ketan, Pak. Oke. Kayak ketan. Nah, Apa beda ketan sama beras saya juga nggak tahu. ya ini ketan. Banyak yang bilang ini ketan, padahal bukan ketan. Saya coba. Kalau saya nggak mencoba, bagaimana menjelaskannya? Gitu. Betul. Saya coba dulu ini. Saya coba dulu, ternyata mentik baca wangi gitu. Sebenarnya mentik wangi. Saya pernah lihat juga di teras, saya sempat ke sana, ada juga mentik wangi di sini. Mentik wangi gitu. Kenapa disebut mentik susu atau mentik wangi itu? Nah, ya Nggak tahu. nggak, namun warnanya putihnya mungkin ya. susu, baunya aroma. Mentik wangi itu Oh aromanya. ini aromanya wangi. Wangi. Oh, jadi kalau Kalau kita masak itu ada bau langsung wangi gitu. Enak aromanya. aroma pandan, Aromanya, aroma habis pandannya. masak, jadi ininya tuh kalau Enak, buka. ya. Oh, oke. Hasil beras apa? Nasinya juga agak pulen. Tapi kalau nggak biasa makan terlalu pulen, saya biasanya saya campur Pak. Pakai Pakai beras lain? biasa. Oh, beras biasa. Saya oplos gitu. Oke. Oplos. Terus kalau ini full,
Ya tergantung kebiasaan sih Pak. Kalau saya belum biasa makan telur bulan itu. Tapi sebenarnya bulan itu bagus gitu. Tapi saya nggak biasa. Nah kembali lagi karena saya bahasa hidup Banjarmasin, makannya beras perak dulu. Beras perak namanya? Perak ya, mencar berasnya. Jadi saya belajar lagi. Saya oplos dulu dikit, jadi biasa. Tapi kalau sekarang saya masak tanpa ini, ada yang kurang gitu. Ada yang kurang. Di restoran-restoran Jepang atau restoran itu kan biasanya lebih nasinya kan pulen-pulen, bukan yang berarti ini cocok ke restoran sebenarnya. Kendalanya pemasarannya kita susah Pak, karena harganya kan lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Karena kita satu prosesnya Pak. Ya. Prosesnya. Mungkin diceritain prosesnya biar teman-teman. Ya kita kan organik ini Pak. Ini berasnya organik. Iya organik. Kita lebih banyak ke biaya olah lahannya Pak. Kalau sekarang kan beras-beras biasa sekarang itu kalau syukur semprot aja pakai kimia. Kalau kita nggak pakai kimia. Nggak pakai kimia. Okay. Ya memang sehat itu susah ya. Harus jadi mahal. Jadi di sini banyak tenaganya, banyaknya ongkos fisik tenaganya banyak mahal. Jadi panennya juga lebih lambat nih. Jadi ongkos tenaga kerja itu biaya olah lahannya lah ya. Biaya tinggi. Jadi ini Aji beli ke masyarakat dalam bentuk beras atau gimana prosesnya? Nah, kita ada deplotnya Pak. Oh jadi buat demplot. Kita buat deplot dari desa Ketahanan Pangan. Kita kolaborasi dengan desa. BUMDes ibaratnya BUMDes itu sebagai badan usahanya. Kolaborasi dengan desa. Kita mau support program desa kita. Jadinya kita itu ada deplot 2 hektar. 2 hektar itu olah lahan kita kasih. Nah itu kita mahalnya. Terus gabahnya kita beli. Oh jadi biaya olah lahannya di subsidi disubsidi ke dari desa ya. Disubsidi dari desa, kemudian diberikan ke petani sehingga petani nggak perlu minjam uang gitu ya. Betul, istilahnya. Iya. Habis itu hasilnya kita dibeli BUMDes. Kita dibeli BUMDes. Ini pun hasilnya kita beli lebih mahal 2.000. Lebih mahal 2.000. Iya. Okay. Dari harga beras konvensional. Kita lebih mahal. Jadi petani juga diuntungkan kalau dia memperlakukan organik. Kenapa kita lebih mahal 2.000? Karena untuk menarik petani itu biar mau berorganik. Gitu. Nah terus ini ada beras apa lagi nih? Beras hitam. Beras hitam, ada beras merah. Ini beras merah. Jadi beras merah. Wah ini lengkap ini. Iya. Jadi kalau orang Bali itu ini beras tridatu ada niki. Merah, hitam, dan putih itu lengkap. Jadi kalau semuanya ini ada di perut kita, waduh, keren nih. Sakti kita Ji. Bisa mau kebar kan nih warna ini Ji. Ini Aji sudah nyoba semua apa belum nih? Jangan-jangan belum coba nih semua. Ini sudah Pak, udah. Saya udah coba semua ini. Cuman yang beras ini saya belum bisa rasain karena lidah mungkin dia agak sepet. Oh, dicampur aja biar jadi tridatu kan. Kalau beras merah udah. Mungkin coba nanti dicampur berasnya nih. Kayaknya menarik. Ini semuanya ini adalah produk yang ada di Bengkel. Subak Bengkel gitu ya. Oke. Jadi ada petani yang memang membudidaya bentuk susu, kemudian beras merah, kemudian ada beras hitam juga gitu ya. Oke. Ya kembali lagi kenapa saya pilih di beras karena itu saya pikir ini kebutuhan pokok gitu Pak. Kayaknya lebih bisa ini gitu. Tadi kan tadi sempat bilang itu di harganya dinaikin 2.000. Ya. Nah itu petani gimana sih responnya kalau misalnya ada yang respon diajak untuk berpola begini, bagaimana sih respon mereka? Pasti macam-macam dong. Iya. Ada yang mau, ada yang nggak mau. Nah masalahnya gini, kalau setelah ada subsidi banyak sebenarnya yang minta Pak mau ikut, cuman kan kemampuan painan desa kan terbatas gitu. Kita nggak bisa, kita bisa 2 hektar aja. Nah terus ada juga tantangannya untuk memasarkan beras ini. Jangankan masyarakat, petani aja banyak yang ngomong, oh ngapain sih beli beras gini, toh juga sama-sama nasi. Nah itu nah itu tugas kita ini menjelaskan itu beras gitu sebenarnya.
Jadi ya masih banyak challenge juga berarti untuk memperkenalkan beras sehat ini. Apalagi varietas jenis-jenisnya macam-macam gitu ya. Jadi untuk dalam proses itu Aji kerjasama atau Kadek dengan siapa saja yang diajak kolaborasi, kan nggak mungkin kita kerja sendiri ya. Iya. Pasti ada kita ajak kerjasama. Mungkin bisa dijelaskan dalam proses ini siapa sih yang diajak kolaborasi dari hulu ke hilir gitu. Coba deh. Kalau kerjasama kita sih dari kerjasamanya mungkin dideketin aja, untuk dideketin. pengolahan kita sama Pak Boki. Untuk pengolahan. Jadi siapa tuh Pak Boki? Kan perlu dijelasin. Pak Boki itu gini, penggilingan. Oh, penggilingan. Okay. Ya, kita kan punya penggilingan di Bengkel Buduk kebetulan. Lokasinya dari bapaknya itu yang benar-benar untuk mengarahkan petaninya juga. Kita kan kelompok petani ini ada 11 orang ya. Iya, 11 ya. Oh, 11 orang. Jadi bapaknya yang berkoordinasi dari mulai penanaman, habis pembibitan, tanaman, kemudian pemeliharaan, dan terakhir panen. Tapi panen bapaknya yang berkoordinasi, dan kita juga. Nah, hasil panennya ini selain dijual retail apa nih, kemana aja nih? Ke retail aja atau ada kerjasama yang lain juga? Kita kerjasama dengan Prusda. Perusda, perusahaan daerah. Tabanan itu Dharma Santika. Nah, itu biasanya pasti ada orderan tiap bulannya itu sampai satu ton per bulan. Cuma sekarang masih nunggu ordernya lagi. Ya, jadi dari di hulu ke BUMDes ini kerjasama dengan petani berapa tadi banyaknya? 11 sebanyak seluas 2 hektar. Kemudian kerjasama juga sama penggilingan di hulu nih. Kan kerjasama sama penggilingan itu penggilingannya dari nol ya, dan maksudnya dari tanam sampai panen dibantuin. Kemudian hasilnya itu dikerjasamakan ke Perusda. Selama ini ke Perusda untuk partai besar gitu ya. Kalau yang retail ada kemana aja sih? Yang retail kita ada naruh di Minimart di sini juga. Di sini. Ada. Kemudian ada juga kebetulan dari staf kita kan masih kuliah. Jadi dosennya karena pernah nyoba menjadi susu, terus order. Tiap bulan tuh pasti ada. 25 kilo itu pasti. Tapi tentu berapa sih produksi sekali panen biasanya 2 hektar itu? Berasnya tuh stoknya ada berapa? Sekarang stoknya ada 8 ton. 8 ton untuk berasnya. Kalau udah itu habis. Gabahnya aja, gabahnya. Oh, beras ya, kalau cabai 50% aja ya 4 ton ya. 4 ton. Jadi kalau 4 ton habis tuh sebulan, 4 bulan ya. Kan musim panennya 4 bulan. Habis berarti ya. Syukur, mantap. Menarik nih. Pasti ada challenge jadi ke depan untuk mencapai capaian-capaian tertentu kan ke depannya, nggak mungkin stuck di sini gitu. Nah, tadi udah disampaikan banyak capaian-capaian atau layanan-layanan yang sudah dilakukan. Nah, mungkin bisa diceritain nih dari sekian itu apa sih harapannya ke depan nih, BUMDes nih mau dibawa kemana ke depan? Jadi mimpinya BUMDes ini gimana sih ke depannya gitu? Siapa yang mau jawabnya, Haji atau Kadek? Silakan. Menurut saya sih, harapan saya kan karena kita ini sekarang kan ada program ketahanan pangan ini gabah susu ini. Sekarang kita sudah bisa kerjasama dengan Perusda. Tapi saya berharapnya dari Perusda itu bisa menyerap langsung. Menyerap langsung maksudnya gimana? Maksudnya jangan harga itu loh, jangan terlalu beratnya gini, kalau bisa tuh Perusda jangan ikut bisnis gitu Pak. Perusda namanya juga perusahaan daerah. Namanya juga Perusda kan harusnya mengambil produk-produk BUMDes. Kalau bisa ya bisnis tapi jangan bersaing gitu. Saya harapkan jangan bersaing dengan BUMDes gitu. Dijadikan dia partner gitu. Ambil lah barangnya benar. Kan kita masih bersaing ini Pak. Bersaingnya gimana tuh? Ya bersaing harga kita. Oh, bersaing harga. Iya. Kadang-kadang dia nyari di luar juga gitu loh. Cocok kalau bisa kan ya janganlah banyak-banyak. Kita kan bisnis ya wajar lah. Jangan banyak-banyak ya kita kan
partner gitu. Itu bagian dari negosiasi ya. Ya. Semuanya bisnis sih sebenarnya. Harapan saya begitu. Ya. Nah pertama, yang kedua harapan saya nanti beras ini Ya. bisa masuk ke supermarket. Nah, itu kendalanya apa tuh kok nggak bisa masuk kendalanya ke kita supermarket? izinnya belum ada, Pak. Ah. IRT-nya. Kemarin Ya, saya ya, sudah ya. tanya juga sama Kemendes deh. Ya, Ke sini katanya dari Jakarta, ya sudah saya jelaskan, kata masalah izinnya belum. Katanya nanti lewat Sekdes nanti dikasih tahu untuk IRT-nya. IRT, pakai IRT aja kan Iya. bisa. Ya, Nah, nanti dia ada katanya ngurus lewat mana kemarin bilang tuh. Dinas Perindustrian. Dinas Perindustrian. Ya. Nanti saya kasih nomornya lewat Sekdes gitu. Oh, saya ada kalau nomor Dinas Perindustrian. Pokoknya gitu. di-share. Kemarin saya sempat ngomong dengan yang dari Jakarta ya, Iya. Kemendesnya itu Bu Ibu siapa namanya itu. Hmm. Sampai saya gini, bisa nggak minta tolong ibu ini buatkan saya IRT walaupun nggak di Tabanan, dari Jakarta aja langsung. Nggak Bisa bisa. Pak. Nanti saya ngelewatin, sebenarnya Hmm. bisa, cuma saya ngelewatin gitu. Ya, ya, ya. Itu kendalanya Pak. Jadi belum bisa masuk karena barang itu masuk, katanya ditanyain, padahal sebenarnya yang kita nggak tahu. Saya jual beras curah, dibeli sama yang lain, mungkin beras kita juga di sana gitu loh. Ya, Iya, IRT. menangin itu IRT itu. Ya, Itu jadi kita kendalanya. tugas selanjutnya adalah dalam jangka pendek ya. Iya. Kita BUMDes akan membuat izin rumah tangga ini, jadi Iya. IRT ya, izin IRT sehingga bisa masuk ke Supermarket. supermarket. Jadi Iya. harus cepat juga tuh Iya. nanti kalau langsung tanya sekdesnya di follow up supaya bisa ini. Karena penting tuh Iya. di hilirnya supaya bisa distribusinya bisa cepat kan gitu ya. Iya. Nah, terus itu jangka pendek, jangka panjang apa yang jadi mimpi di jangka Iya. panjang? Kalau dari kita sih Pak ya, kita sih berharap punya mimpi biar BUMDes ini semakin besar sih nantinya. Selain dengan jaringan kita semakin luas untuk pemasaran, bangunan kita juga semakin besar nantinya. Gitu. Ya tentu. Jadi kita nggak jual di bidang di lokal aja. Hmm. Jadi kalau bisa kita memang keluar daerah sekalian ke luar Bali gitu. Karena potensi di sini besar Potensinya ya. besar. Hmm. Dan juga berharap sih nanti dari teman-teman yang lain misalnya ingin membangun desa juga animonya itu lebih besar gitu loh. Nah ini harapan Dek sebagai generasi muda yang kembali ke desa mungkin apa nih harapannya? Harapan saya sih banyak nanti anak-anak muda yang memang terbangun atau terpanggil untuk membangun desanya sendiri. Karena kemarin kita kan pernah ikut Desa Brilian juga. Kita juga tembus ke 20 besar ya. Terbaik kan dari yang awalnya minus, kemudian pelan-pelan bisa bangkit dan jadi 20 besar desa terbaik di seluruh Indonesia. Wah, mantap, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Jadi sebenarnya potensi desa tuh besar sekali Pak. Ya. Jadi nggak cuman hanya sekedar kita lihat di kota tuh bagus, Ya. atau bahkan keluar negeri itu bagus ya. Cuman di desa juga potensinya besar. Ya, sekarang kan pemerintah semenjak pemerintah menggalakkan adanya dana desa ini, artinya kan sebenarnya fokus pemerintah itu sekarang pembangunan ke desa, tidak hanya di kota gitu kan. Jadi ya generasi muda juga sebaiknya udah mulai berpikir nih bahwa kita nih harus mulai memperhatikan desa. Gitu Iya, benar. Ya. Jadi harapannya itu, jadi banyak dari generasi muda yang akan melanjutkan apa sih cita-cita kita ini untuk desa. Gitu. Ya kalau misalnya keluar aja kita nggak akan lihat nih potensi kita tuh apa. Jangan sampai kita mengembangkan daerah orang lain karena kita bekerja di daerah lain, tapi kita melupakan daerah asal kita, tempat kita. Iya. Pulang cuma tidur aja. Iya. Itu udah pensiun baru balik. Kita udah nggak kenal siapa-siapa. Jadi dengerin tuh anak-anak muda. Jadi harus kembali nih ke desa, kembali mengabdi di desa. Karena desa kita juga punya potensi yang lumayan besar. Desa kalian yang ada di sana juga pasti punya potensi yang besar dan dibutuhkan untuk ikut mulai membangun di desa gitu. Jadi terakhir Haji, harapan Haji tidak hanya di desa nih, tetapi untuk desa-desa yang lain ada nggak harapan apa sih atau pesan mungkin yang Haji bisa sampaikan kepada desa kita, desa yang lain, yang arahnya mungkin
yang masih atau mungkin desanya BUMDesnya masih belum berjalan dengan baik kayak gitu, mungkin apa pesan mungkin? Kalau pesan saya sih untuk desa-desa lain, ya kita rekrut anak-anak muda untuk bergabung di BUMDes. Jadi kita benar-benar SDM itu jadikan investasi gitu Pak. Yeah. Jangan dijadikan karyawan. Investasi. Karyawan adalah investasi Ya gitu, betul. Investasi yang penting. Investasi. Kalau karyawan dia jadikan investasi itu, ya dia kan dia yang penting tidak semata-mata lihat pertama itu tidak melihat penghasilan aja gitu. Yeah. Tapi yang benar-benar yang mau mengabdi gitu. Tapi banyak anak muda itu kadang-kadang gengsi gitu Pak. Gengsi. Wah, saya kerja di luar aja. Misalnya di villa gitu. Di villa Pak. Kenapa kita nggak di desa aja membangun desa? Apalagi sekarang ada zaman digitalisasi, kita kembangkan desa kita dengan desa wisata lewat internet. Nah, rencana kita kan begitu nanti kalau sudah ada ekowisata nanti desa wisata lewat internet kan tidak harus dia tuh bisa, apalagi sekarang udah digitalisasi, dia anak muda sekarang cepat Pak. Kita bisa memasarkan desa kita lewat internet lewat apa lain dengan kayak saya kan udah lama gitu loh. Apalagi perlu anak muda gitu. Kerja misalnya jauh nih ke Bandung atau Kuta, digaji 3 juta, oke lah. Itu ngajak setiap hari aja ongkosnya udah 1 juta. Betul. Sebulan gitu. Sedangkan di desa mungkin gaji mungkin 2 juta, 2,5 bisa dapat. Makan udah di rumah, transport udah nggak banyak, kan itu harusnya. Kalau saya berpikirnya gini. Kalau di desa saya dapat gaji 2,5 juta, di luar di pasar dapat 5 juta, saya pilih di desa Pak. Kenapa? Satu, transport. Kita di desa itu kan biasalah banyak upacara-upacara gitu Pak. Ya dapat bersosialisasi. Gitu. Kalau di luar kerja sama orang kita nggak bisa izin semaunya. Saya sudah pernah mengalami itu. Udah pernah? Sudah, nggak pernah juga. Dari kerja 9 to 5 gitu jadi 9 ke 5. Kapan gaji 5 juta, malah 5 juta. Kita kembali lagi ke hati gitu Pak. Kita ada upacara di kampung. Nggak kerja. Di kantor juga izin. Ya. Kalau sedangkan nggak boleh kerja, nggak boleh izin kita. Jadi dia pimpinan saya dulu tuh dia nggak mau tahu. Saya nggak mau tahu Anda perlu saya apa, saya perlu Anda. Nah itulah semeton Bali. Jadi kita ini challenge-nya jadi orang Bali adalah bagaimana kita bisa menjaga budaya kita ini, tapi juga kita dituntut untuk bekerja secara profesional. Ini tugas berat. Tanpa ada kita, budaya juga kita nggak jalan. Tapi tanpa adanya investasi yang secara profesional juga nggak jalan. Jadi memang ini challenge yang harus kita seimbangkan. Jadi kata orang Bali itu work-life balance-nya sangat bagus. Nah ini sebenarnya yang perlu dipahami juga bagi teman-teman yang dari luar atau mau investasi di sini. Nah, Oke, saya rasa perbincangan kita kali ini sangat menarik sekali. Mudah-mudahan banyak inspirasi yang kemudian kita bisa sampaikan ke teman-teman yang menonton ini. Dan tentu ini yang pertama kita podcastnya, jadi mudah-mudahan nanti lain berikutnya kita akan diskusi lagi tentang hal-hal lain. Ya hari ini kita bicara tentang ceritanya BUMDes nih. Nanti kedepannya mungkin lebih banyak lagi tentang tips dan lain sebagainya nanti yang bisa di-sharing di sini. Jadi mudah-mudahan ilmunya ini atau ceritanya ini menginspirasi banyak orang di desa kita maupun di desa yang orang lain gitu ya. Jadi semeton sareng sami itulah tadi cerita yang disampaikan oleh Aji Rai dan Kadek Rajana. Mudah-mudahan cerita tadi banyak menginspirasi, menjadikan sumber kekuatan baru dalam membangun desa. Jadi titip pesan tadi Aji sama Kadek ini, ayo anak-anak muda bangun desa, karena desa kita ini punya potensi yang cukup besar dan kalau semuanya dikolaborasikan pasti akan berhasil. Jadi itu dari kita. Sukses Dek waktunya kita diskusi.
Jadi semeton Sinatang Sami, kita tutup podcast hari ini. Bangga jadi warga Bengkau. Bangga jadi warga. Semua.